praktek langsungnya. Nah, praktek langsungnya tolong Mas Wahyu difasilitasi. Itu dor kayak gitu. Habis itu bisa jadi pupuk. Betul. Nah, maksudku komposter itu kan mahal. Nah, kalau nggak ada stimulus itu di masyarakat untuk apa namanya dari kita dari pemerintah, itu akan makan duit. Karena kita kan dalam arti masih kita coba untuk yang apa namanya misalkan contoh hiburan ya Pak kan pembuatan itu kan itu buat manfaatnya itu di bulan dulu ya kan. Iya, maksudnya di kita kan udah ada. Maksudku kalau stimulus itu dikasih ke masyarakat, kalau udah dikasih ke masyarakat, misalnya satu RW dikasih dulu stimulus untuk komposter satu, misalnya. Ya kan kita coba untuk apa namanya untuk kalau itu dibuat jadi pupuk kan. Pakai bakteri dikasih bisa jadi pupuknya bisa buat penghijauan di masyarakat gitu kan. Jadi kalau itu dikasih stimulus masyarakat gerak. Nanti kalau melihat itu sukses, pasti akhirnya masyarakat yang lain kan ini gampang kok kita buat pupuk kayak udah 2 kali. Oh ya, sambung nasi sudah suci. Oke. Orang Jawa sama Jadi kita menjalani Itu untuk atau pergub? Ingup Pak. Instruksi. Jadi setiap RW bagaimana kita bisa mengurangi sampah karena kenapa juga seperti ini karena di Bantar Gebang Bekasi Bapak tahu kan makanya tempat pembuangan akhir TPA Bantar Gebang itu sekarang ini sudah di planning tinggal 2 tahun lagi Pak nyawa nih selalu ada tuh ya kan. Nah kalau misalkan warga Jakarta tidak bisa mengolah sampah dengan baik ya kan, nah bagaimana kita buang sampah ke sana, nah, bagaimana caranya kita biar panjang yang namanya itu Bantar Gebang jangan sampai 2 tahun ya, karena planning ini 2 tahun nih Pak, 2022 kita udah akan ditutup. Nah kalau misalnya kita bisa mengolah sampah di wajar-wajar nih, nah, siapa lagi bisa lagi Pak, ini kan begitu kan, nah, makanya dari Pak Gubernur ini apa namanya dari Dinas LH menugaskan bahwa semua yang ada jajaran di LH turun ke lapangan dan mendampingi Pak RW. Karena caranya sebagai warga Jakarta kita wajib harus bisa ini merubah mindsetnya masyarakat. Makanya kita berpikir itu kalau misalkan di sana itu ditutup, mau buang kemana lagi kan? Di rumah Pak RW ntar ada yang namanya sampah numpuknya. Ya, ini kan bermasalah akan jadi penyakit. Nah itu dia makanya dengan datang kita ini kita memberikan apa namanya Ingup ini ntar Pak RW bisa pelajari dulu karena di sini di dalamnya khususnya ada program yang namanya pengenalan sampah tuh dari bank sampah, ada composting, ada komposter dan sekarang ini ada lagi BSF backsorter play atau tanah hitam yang bisa kayak gini nih Pak RW. Nah. Apa ini kayak plastik nih harusnya udah jangan dipakai lagi nih. Iya. Jadi kalau yang mau beli kalau bisa udah bawa kan sedikit banyak deh. Betul Pak. Jadi ngurangin sampah dari sumbernya Bu. Jadi Pergub 142 tuh Bu 2019 ya kan, jadi harus wajib untuk 3R dulu. Udah 3R reuse, recycle. Betul itu karena per 1 Juli kita udah masalah ini kan program udah banyak nih Pak ya kan sampah ya di sana itu Bapak kalau udah pernah ke sana saya udah pernah ke sana itu menggunung Pak itu adanya plastik semua Bu nggak bisa terurai udah dicek sama orang-orang. Sebenarnya gini Mas, ya. Jadi kalau Pak RW yang di masyarakat ini kita konkret aja. Betul, kalau siap. dikasih begitu dia bingung nanti. Iya makanya kan saya bilang tahap. Ya Pak RW ya, kalau dikasih gitu bingung. Jadi caranya gimana kita bisa reuse, recycle itu gimana caranya? Iya. Maksud harapan saya sih dari LH ada support ke Ya, masyarakat. siap. Tadi pupuk. Jadi bekas masakan, bekas minum kopi, Iya. bekas segala macam kalau dimasukin ke tong kayak gitu Pak RW ya, tong ditutup terus kita kasih bakteri M4 itu dimasukin itu bisa jadi pupuk. Hancur ya. Hancur ya. Itu yang bekas-bekas masakan. Nah kalau yang nilai-nilai kayak pasti kan kita udah nggak boleh lagi ya, teman maksudnya kayak yang apa kayak seng, kayak ya itu kan sebenarnya bisa punya nilai jual. Iya benar. Semua ekonomis lah sampah itu. Sebenarnya kalau dari kita kan sampah itu sebagai mutiara Pak. Jadi nggak apa-apa Pak RW mulai dari milah sampah dulu deh. Iya. Nanti kalau misalnya milah sampah nih masyarakat kalau Pak RW kan Pak RW kesulitan tempat segala macam disetor ke
ke kelurahan nggak apa-apa, nanti ibu buat pembukuannya bu. Jadi nasabahnya misalnya RW 9 mau misalnya 1 RT nasabahnya atas nama Pak RT misalnya ya, atau atas nama siapa gitu kan, itu store aja sampahnya ke situ segala macam, nanti penjualannya begitu udah sampai berapa lama baru dikasihkan, kan nggak kerasa. Di RW 3 sudah berjalan Pak, setor ke kami. Di Gitu. Di RW 9 kan belum ada di wilayahan gitu nanti loh. di RW 9 sudah kebagian. Biar Pak kita Heru, jelas. Pak Heru mantan PP Sugita juga sering jual ke Jual, oh iya, iya. maksudnya ini Iya. biar dikumpulin misalnya kan, kalau Satu itu titik kan ya. yang dia kan yang nyari nih, dia nyari, maksud saya misalnya ada 1 RT ada 10 keluarga, dia melakukan pilah sampah. Pak lebih besar karena kenapa? 1 kilo aja kemarin saya beli 1 kilo itu 90.000. Mangkotnya tuh Bu, yang kayak belatung itu. Telurnya itu kan, telurnya yang hasilnya 10 gram itu 45.000. Itu buat apa? Makan ikan ya? makan ikan. Nah, Dia proteinnya tinggi tuh. itu 45 Pak, kalau telur kan cuma 10 kan, ini 45 kalau di luar negeri. Kalau di sini nggak boleh Pak, karena saya udah coba dijadiin apa yang kayak belatung itu Bu, di oven jadi ciki. Saya dimakan di Biomek di Depok. Tapi ternyata di MUI itu nggak boleh karena dia itu memakan sampah. Takut kita, mohon maaf ya kan kalau orang Islam ya kan Pak, seperti itu. Jadi tadinya mau di ini ada dilimpahkan ke ternak gitu. Jadi banyak sih Pak. Ya gitu sih Pak RW, intinya pengurangan sampah dari sumbernya Pak RW, kita lagi menggalakkan. Yang menjadi bahan pertanyaan saya satu Pak, sebenarnya kan di KLR ini kan banyak Ah, Nah, itu yang menjadi faktor kebingungan kami dari selaku pengurus. Masalahnya sampah dapur dengan sampah lebih banyak sampah konveksi. Terkadang itu yang dicampur lagi. Ya udah. Satu wadah dicampur. ya kalau konveksi ini sebenarnya ada ini, kalau konveksi ini kan dia recycle-nya beda gitu kan. Iya, benar. Kita masuk sampah rumah tangga. Pusoy jatuhnya. Ya bukan pusoy aja sebanyak itu. Iya, Nanti benar. nanti penanganannya juga terpisah Pak RW. Ini kita fokus ke mengurangi sampah dari Sumbernya. sumbernya dulu, dari yang apa namanya rumah tangga. Rumah tangga. Nanti kalau yang konveksi segala macam, nanti pendekatannya biar Eva pendekatan ke pengusaha konveksi. Jadi Iya. itu. Yang penting saya minta dampingin dari Pak. Iya, pasti lah. Iya. Itu kan B2B, ada bisnis to bisnis hubungannya. Betul. Kalau sampah konveksi, cuman kalau yang sampah rumah tangga ini yang kita mau sasar. Kita sasar itu. Sasar Pak Gubernur yang Tapi juga kalau limbah konveksi, kalau memang dari pihak LH mau memperdayakan warga, minimal kan bisa jadi kayak seperti bantal ataupun apa bisa tuh kalau Bisa jadi apa? Sorry, maaf. kayak bantal Pak, Pel, untuk isian buat lap apa? kaki, Boneka. Oh, untuk ini, untuk apa sampah? home industri. Untuk apa namanya sampah dari? Konveksi. Oh iya, itu banyak, makanya nanti saya bilang tadi kan. Itu kan pendekatannya beda, karena nanti kita dari UMKM segala macam harus kita libatin kalau terkait dengan sampah-sampah konveksi Ya. ini, karena kan itu bisa didaur ulang dengan yang lain gitu kan. Yang ini yang kita lebih concern sekarang ini yang untuk yang rumah Merangkak tangga. dari sumber dulu. Nggak pakai sampah ke situ, pakai plastik atau pakai apa gitu loh. Iya. Masa ada plastik gitu kan? Tetap media plastik nggak bakal bisa Makanya tetap KBRL berjalan Pak Lurah. ini juga ada distribusi lagi pakai kantong Iya, recycle. apa tuh yang Karung, main itu loh. karung gitu. Kantong kertas yang semen Pak. Kalau di ini ada itu. Kalau jadi gini Kertas Pak, gitu. kembali lagi kan kalau kita ada tuh Kembangan tuh, udah ada apa namanya sekarang tuh di percontohan lah, kampung percontohan. Jadi memang kita support Pak, support terus kan LH ya kan, misalkan menyediakan tompila ya kan segala macam pokoknya itunya. Nah tapi lama kelamaan mereka itu mindsetnya berubah nih, misalkan Pak RW yang Pak RT ya kan, nah udah ada bank sampah nih contohnya misalkan ya kan yang bisa diekonomiskan. Nah akhirnya tuh uangnya dari situ Pak, dalam arti jadi kita tetap support nasi juga ya pertama nasi ya kan, nasi begini tapi nggak seini ya kan setiap saat. Nah makanya kalau sudah berjalan yang udah ada Pak contoh itu ya pasti itu Pak. Ya, ada anggaran untuk buat banner segala Nggak macam. ada. Ya kan yang ada adalah kita punya kemampuan untuk menginformasikan ke Menginformasikan masyarakat dulu yang saat ini. ya udah itu dijalanin. Ini nanti hari ini misalnya ke Pak RT, besok ke Pak RT Arif, besok lagi ke Pak RT apa namanya yang lain gitu kan. Jadi nanti keliling ke masyarakatnya. Kalau lurah sama RW yang ngomong ke masyarakat ini
udah sampai berbusa. Iya. Mau praktek langsung. Ini praktek langsungnya. Nah, praktek langsungnya tolong Mas Soalnya difasilitasi. Iya. Tudor kayak Door to door. Door to door ini kayak salesman Iya. ini. Katanya kayak Saya itu. nunggu Nanti salesman. nanti mulai hari ini sampai Itu ya. Siap, siap.